Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ingin komentari tuntutan jaksa yang 2 tahun untuk Habib Rizik dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin, dan juga dituntut supaya hak-hak politiknya itu 3 tahun dicabut, tidak diperkenankan menjadi pengurus dan anggota dari partai dan ormas manapun dan pengurus manapun. Ini khas pemerintahan yang otoriter itu begitu ya. Dan nanti Allah menyelesaikan persoalannya dengan cara yang tidak diduga oleh semua. Dulu kita harus belajar dari sejarah kita. Kita punya sejarah yang kaya raya ya. Di zaman Orde Baru, itu orang yang melakukan oposisi, itu semuanya dipenjara. Dan kita waktu itu membangun aliansi, bukan aliansi, poros Jakarta-Peking. Zamannya Bung Karno ya. Yang dipenjara itu siapa? Contoh satu. Yang dipenjara itu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah Ketua Masyumi 9 tahun. Partainya dibubarkan. Partai terbesar politik, partai politik terbesar di era kemerdekaan itu namanya Masyumi. Kalau partai terbesar, partai Islam terbesar di era kolonial itu Sarekat Islam yang dibesarkan oleh Haji Agus Salim dan Haji Cokro Aminoto. Tapi di era kemerdekaan itu namanya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 9 tahun Muhammad Natsir itu memimpin partai itu dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara di konstituante, ya kan? Lawannya PKI dan juga ideologi yang lain yang memperjuangkan komunis menjadi dasar negara dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, nasionalisme sekuler. 4 tahun 6 bulan Muhammad Natsir dipenjara, dihalau ke penjara oleh Soekarno yang menjadi presiden, yang berkuasa. Ya, yang memenjara bukan Soekarno tapi aparat di bawahnya, bukan Soekarno nangkep terus masukin penjara gitu, ya kan? Hamka di penjara, ya, polisi yang memenjarakan itu, polisi yang nangkep, gitu, bukan Soekarno tangannya terus nangkep gitu. Tanggung jawab ada pada Soekarno yang menjadi pimpinan dari semua aparat itu, kan gitu ya. Terus Muhammad Rum, Menteri Luar Negeri, di penjara. Orang-orang Kasman, Singo di Mejo di penjara. Kasman itu adalah jaksa agung pertama RI. Syafruddin Prawira Negara di penjara. Syafruddin Prawira Negara adalah gubernur Bank Indonesia yang pertama. Coba, semua di penjara. Tokoh-tokoh bangsa. Oleh siapa? Oleh Soekarno. Semua yang mengkritik kekuasaan yang mulai menyimpang karena Soekarno bermain-main dengan komunis, dengan Cina, itu di penjara semuanya. Nah, cuma Habib Rizik dituntut 2 tahun dituntut oleh jaksa itu pasti masuk penjara, atau mungkin ditambah oleh hakim melebihi tuntutan jaksa. Bisa mungkin. Karena ini pengadilan politik, ya kan? Sebagaimana omongan Rizal Ramli, tanpa Rizal Ramli ngomong juga kita tahu ini pengadilan politik. Jadi inilah puncak dari kezaliman itu ini tahun-tahun ini ya. Dan dalam sirah ya, dalam sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah ketika, atau sirah para perjuangan para nabi-nabi, kalau satu pemerintahan itu semakin menjadi-jadi, makin ugal-ugalan zalimnya dan bisa berbuat apa saja untuk membungkam kebenaran dan orang-orang yang mengingatkan kezaliman itu, biasanya tidak lama lagi kekuasaan itu akan runtuh, ya. Baik zaman Nabi Musa, mau Ibrahim, maupun zamannya Soekarno, runtuh dengan cara yang tidak diduga dan tidak diperkirakan oleh para analis politik. Jadi dalam perspektif sejarah, dituntutnya Habib Rizik 2 tahun itu sudah bisa diduga awal dari keruntuhan sebuah rezim itu. Cepat atau lambat, belajar dari sejarah, nggak usah jauh-jauh. Sejarah dari Indonesia sendiri, baik Pak Harto. Pak Harto itu juga semua di penjara. AM Fatwa di penjara 9 tahun. Abdul Qadir Jailani di penjara 9 tahun misalnya kan ya. Kasus Tanjung Priok yang mereka nggak terlibat, cuma dikait-kaitkan begitu. Belum ustadz-ustadz yang keluar masuk penjara yang tidak dikenal dalam halaman sejarah politik Indonesia modern. Jadi ini harus dilihat dulu kaitannya. Coba kezalimannya kurang apa? Satu,
organisasi Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik dibubarkan. Sama dengan cara apa? Soekarno membubarkan PSI, membubarkan Murba, Tan Malaka, Murba dan PSI Syahrir, teman-temannya sendiri membubarkan Masyumi, lawan-lawan politik semua itu. Mereka tiga partai ini men-challenge atau mengkritik kekuasaan yang mulai memusat dan otoriter dan membungkam ya lawan-lawan politik yang dibubarkan, dan tokoh-tokoh dari partai-partai itu dibubarkan. Masuk penjara maksudnya. Sama dengan Pak Harto. Waktu mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan pemilu pertama tahun 71, 3.000 tokoh-tokoh Masyumi tidak boleh ikut pemilu. Setelah Presiden Soeharto menjadi Presiden tahun 67 kan. Ya, dalam sidang MPRS dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Jadi cenderung itu orang itu tetap memperhatikan manuver dan langkah politik lawan-lawan politik. Kekuasaan memang ingin dipertahankan, kalau bisa dipertahankan sampai mati. Oleh karena itu orang-orang yang menggoyang kekuasaan, orang-orang yang mengkritik kekuasaan, orang-orang yang mempersoalkan kekuasaan yang memang nikmat itu akan dibenamkan ke dalam penjara dengan cara yang legal maupun dengan cara yang tidak legal. Salah satunya dibunuhnya 6 pengawal Habib Rizik, dibunuh 6 orang, nggak ada pertanggungjawaban sampai sekarang. 6 orang dibunuh nyawa. Siapa yang membunuh? Siapa yang akan diadili? Kapan diadili? Sekarang sudah kejadian 7 Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Kita nggak tahu wajahnya tuh. Itu kezaliman, itu nggak boleh begitu dalam kita bernegara yang sama-sama bersaudara. Hanya karena mempertahankan sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber kekuasaan, kemudian semua dibungkam. Hak dan batil itu selalu bertempur ya dalam sejarah. Oleh karena itu Habib Rizik jauh lebih tahu apa yang dia kerjakan, dan dia tidak akan sedih, tidak akan berduka jika di penjara, karena dia tahu itu sudah risiko seorang pejuang yang memanggul risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ya, risiko perjuangan itu ada 3: 1 di penjara, dibunuh atau diusir dari kampung halamannya. 3-tiganya sudah dialami oleh Habib Rizik. Di penjara, diusir, diblok, tidak bisa pulang, dihadang, tidak bisa pulang dari Arab Saudi 3,5 tahun. Itu berarti diusir kan dari kampung halamannya, dari Indonesia, dan kemudian dibunuh. Percobaan pembunuhan sudah berkali-kali, dan kemudian diusir sudah, di penjara sudah. Dan itu adalah harus dilihat dari kacamata keimanan, bahwa setiap kezoliman yang memuncak maka akan tiba waktunya, akan tiba saatnya kekuasaan yang otoriter, yang zalim itu meluruh dan hancur berkeping-keping di halaman sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau makan bubur dulu ya. Sebenarnya saya nggak cocok ngomong politik. Mau ngaji dulu aja juz 18. Sama mau nyanyi aja. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me watch spring. Apa itu? It's like an on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.